Ya, kembali lagi di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst CNBC Indonesia Research. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang memiliki nama PT Total Bangun Persada Tbk atau memiliki ticker code TOTL. Perusahaan ini menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk tahun 2024 berdasarkan kinerja kuartal pertamanya yang menunjukkan adanya lonjakan laba bersih. Meski demikian, terdapat risiko-risiko usaha yang dapat memperlambat kinerja perseroan untuk kuartal-kuartal selanjutnya. Lantas, bagaimana prospek saham Total ke depan? Langsung saja kita simak di slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa salah satu yang menjadi indikator penting dari kinerja Total belakangan adalah laba bersihnya pada kuartal pertama 2024 yang menunjukkan adanya lonjakan signifikan dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan persentase dari beban pokok pendapatan. Sehingga kalau kita lihat, hal ini menyebabkan dari rasio net profit margin atau profitabilitas margin keuntungan dari saham TOTL ini meningkat dari awalnya 5,72% pada 2023. Ini menunjukkan kenaikan pada kuartal pertama 2024 menjadi 6,47%. Dan juga kalau kita lihat tren kenaikan dari rasio net profit margin dari TOTL ini terlihat sejak 2022. Dan kita lihat ini menunjukkan kenaikan demi kenaikan pada tahun 2023 dan kuartal pertama 2024. Artinya dengan adanya kenaikan pada kuartal pertama 2024 dari NPM, ini terdapat harapan akan kemungkinan terjadinya kenaikan NPM kembali. Seperti yang sudah kita lihat pada sekitar tahun 2016, di mana industri properti menunjukkan adanya lonjakan kembali. Ini menyebabkan dari sisi net profit margin dari TOTL bahkan menyentuh hingga 8%. Dan juga tentunya dengan kondisi saat ini yang masih di 6%, akan ada harapan bahwa nantinya terdapat potensi dari net profit margin dari perusahaan TOTL ini dapat kembali bangkit berada di level 8%. Tentu itu akan bergantung dengan bagaimana kondisi keseluruhan dari sektor properti dan juga permintaan dari konstruksi secara keseluruhan yang dapat mendorong dari kinerja TOTL secara keseluruhan. Nah, langsung saja kita simak bagaimana potensinya sepanjang sisa tahun 2024 ini. Apakah masih akan ada pertumbuhan? Nah, kita akan membahasnya. Tentu salah satu yang perlu diperhatikan adalah new sign contracts. Nah, penandatanganan dari kontrak baru di tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan pendapatan di tahun 2024. Seperti yang kita tahu, peningkatan nilai kontrak baru ini dapat menjadi katalis utama bagi pertumbuhan laba bersih dari saham TOTL. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dari pendapatan khususnya terjadi pada 2021. Sehingga dengan adanya penurunan pendapatan ini tentu ini menyebabkan adanya penurunan dari laba bersih juga. Dan kalau kita perhatikan pada 2023 ini menunjukkan adanya rebound kembali dari sisi pendapatan untuk TOTL. Dan juga tentu estimasi dari 2024 perusahaan masih optimis, namun ini menunjukkan adanya sedikit konservatif. Di satu sisi ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup tipis pada tahun 2024. Sehingga artinya pada 2024 ini menunjukkan bahwa perusahaan memperkirakan hanya akan ada sedikit pertumbuhan yang mana ini juga terlihat di bottom line-nya. Di laba bersih, estimasi perusahaan untuk 2024 diperkirakan laba bersih akan sebesar 175 miliar. Yang mana kalau kita lihat pertumbuhan pada kuartal pertama 2024 ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan sepanjang 2024 ini diperkirakan hanya akan sebesar single digit. Artinya akan ada potensi bahwa kenaikan dari kuartal-kuartal selanjutnya ini tidak melanjutkan tren dari apa yang sudah terjadi pada kuartal pertama 2024. Sehingga tentu saja kita akan perlu perhatikan juga bagaimana perolehan kontrak baru ini akan mempengaruhi dari kinerja sepanjang 2024. Yang mana kita ketahui bahwa
pada perkiraan dari perusahaan akan ada penandatanganan kontrak baru hingga mencapai 3,5 triliun untuk 2024, sehingga ini akan diharapkan dapat menjadi pendorong dari kinerja TOTL sepanjang 2024. Namun tentu kita akan melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya kontrak-kontrak baru ini dan juga diversifikasi dari proyek dari TOTL ini. Kita akan bahasnya di slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas terkait bagaimana proyek-proyek baru. Hingga April 2024, TOTL sedang mengikuti tender proyek dengan total nilai sekitar 10,3 triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai lokasi seperti ada yang di Jabodetabek, kemudian ada di Kalimantan dan juga Karawang. Jika memang perusahaan berhasil memenangkan tender dengan win rate sekitar 20 hingga 40%, tentu ini dapat meningkatkan portfolio dari proyek yang dimiliki dan pendapatan di masa mendatang. Sehingga tentu ini perlu diperhatikan oleh investor, di mana sektor-sektor ini akan menjadi penopang dan juga faktor yang akan meningkatkan kinerja dari TOTL pada tahun 2024 ini. Nah, kalau kita lihat, salah satu yang menjadi penopang dari kinerja TOTL pada April 2024 ini salah satunya berasal dari sektor apartemen, karena kita tahu bahwa sektor apartemen ini merupakan penunjang dari kinerja TOTL ke depan, dan juga kita akan melihat bahwa salah satu yang juga akan rebound tentunya ke depannya adalah sektor dari industrial, sehingga kita lihat bahwa investment yang masuk di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini cukup besar dan terus menunjukkan adanya pertumbuhan dari FDI, adanya investasi di Indonesia, sehingga ini akan mendorong dari permintaan dari sisi industri di Indonesia ke depannya. Dan juga kita perlu perhatikan bahwa mixed use ini akan berkontribusi sebesar 20%, kemudian data center 17%, perkantoran 12%, dan tentu perlu kita perhatikan bahwa sektor-sektor ini akan menopang dari kinerja TOTL ke depannya. Ya, kita akan membahas bagaimana kelanjutan prospek dari kinerja dari TOTL ke depannya. Nah, kita akan membahas bagaimana perbandingan dengan peers-nya. Salah satu yang perlu diperhatikan investor adalah perbandingan kinerja perusahaan dengan kompetitornya. Dan juga kita lihat bahwa secara aspek rasio keuangan, perusahaan menunjukkan valuasi yang relatif premium dibandingkan perusahaan di industri peers-nya. Seperti yang kita lihat bahwa secara PI rasio, TOTL memiliki PI rasio sebesar 8 kali, dan juga ini menunjukkan berada di level nomor 2, yang mana juga ini mendekati dengan PI rasio dari NRCA. Kemudian kalau kita lihat dari rasio PBV, kita lihat bahwa perbandingan antara harga dan juga book value atau modalnya ini sebesar 1,4 kali, yang mana itu merupakan level yang cukup besar, bahkan 2 kali lipat lebih besar dari book value-nya NRCA. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain, valuasi premium dari saham TOTL ini juga diikuti oleh kinerja profitabilitas dari TOTL yang juga positif dengan rasio gross profit margin sebesar 16,1% dan NPM sebesar 6,4%, yang mana ini menunjukkan bahwa secara margin keuntungan saham TOTL ini mampu menjual dengan produk-produk dengan harga yang premium dengan cost yang juga relatif efisien, sehingga artinya ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengendalikan dari cost-costnya dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Artinya ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif dari perusahaan TOTL. Kemudian yang perlu menjadi catatan kembali adalah rasio dari financial health, yang mana kita lihat dari kesehatan keuangan secara debt to equity ratio. Saham TOTL memiliki debt to equity ratio sebesar 2,11 kali, yang mana ini mengindikasikan bahwa rasio utang yang relatif lebih besar dibandingkan industri peers-nya. Dan juga kita lihat secara current ratio dan quick ratio, ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang jangka pendeknya ini relatif terbatas, cukup pas-pasan untuk dalam beberapa setahun ke depan, sehingga ini menjadi risiko bahwa ketika nantinya tidak mampu membayar utang, tentu dapat mengancam dari kinerja TOTL ke depannya. Nah,
tidak hanya itu, terdapat juga beberapa risiko-risiko bisnis dari saham TOTL. Perlu kita lihat lebih dalam, kita akan membahasnya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi dan juga risiko-risiko dari kinerja TOTL. Pertama, kalau kita lihat adalah kondisi situasi geopolitik. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi geopolitik di global dengan adanya ketidakpastian global dan juga perang-perang di berbagai negara, tentu ini akan dapat menghambat dari sisi investasi berbagai negara. Kemudian kita juga melihat bahwa pelantikan Presiden 2024 tentu menjelang hingga pelantikan dan juga nantinya akan ada investment untuk penentuan bagaimana IKN, keberlanjutannya, konstruksi, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi faktor yang akan menentukan. Kemudian kita lihat juga dari sisi kondisi ekonomi makro, yang mana akan ada pelambatan dan juga keterbatasan dari likuiditas, sehingga ini juga dapat memperlambat atau menahan dari berlangsungnya proyek-proyek yang ada di dalam negeri untuk dapat semakin dikembangkan. Lantas masih layakkah untuk berinvestasi dari saham TOTL? Nah, kita perhatikan bahwa berbagai risiko ini dan juga kita sudah membahas dari sisi potensi-potensi prospeknya yang juga cukup baik. Namun perlu kita perhatikan bahwa dengan berbagai risiko ini, investor perlu untuk lebih berhati-hati dengan di tengah adanya pertumbuhan dari kinerja kuartal 1 2024. Meskipun memang ada pertumbuhan, namun kalau kita lihat secara sepanjang tahun 2024 ini, saham TOTL ini diperkirakan hanya akan mencatatkan pertumbuhan single digit, sehingga tentu ini akan berisiko untuk investor apabila tidak mengikuti perkembangannya secara keseluruhan.